Sebenarnya meninggalnya nggak di Gunung Gede gitu. Nah ini pertanyaan nih, kenapa gitu? Nah, yang bikin gue tambah bertanya-tanya gitu. Cuma di sini gue nggak bisa kasih foto dokumentasi karena udah lama banget dan kebetulan HP gue dijamret. Jadi gitu. gue nggak punya bukti sama sekali. Oke, siap. Dia tidak punya bukti dokumentasi karena handphonenya kecopetan. Tadi gue sempat scroll TikTok, terus tiba-tiba muncul tuh beberapa konten tentang beberapa pendaki yang nonton di sebuah bioskop gitu ya. Nah, cuma seru lah gue ngeliat mereka itu menggunakan outfit gunung gitu. Nah ini menurut gue unik lah gitu ya. Gue seneng ngeliatnya gitu. Nah terus gue cari tahu nih. Jadi ternyata mereka tuh berbondong-bondong bareng-bareng temen mau nonton sebuah film ya berjudul Petaka Gunung Gede gitu. Nah pengen kepo gitu, gue cari tahu lah apa sih Petaka Gunung Gede gitu ya. Gue coba cari di YouTube. Nah ternyata ada trailernya. Kalau gue lihat dari trailernya itu lebih ke genrenya lebih ke horor ya, adventure horror lah, bisa dibilang gitu. Nah yang unik ini adalah cerita ini diangkat dari kisah nyata gitu, dari kisah nyata yang diceritakan oleh narasumber yang bernama Maya Aska. Dari yang setahu gue nih ya, setahu gue itu Maya Aska ini bercerita pada salah satu channel YouTube yang bernama Prasojo Muhammad, yang tayangnya itu sejak 9 Januari 2002 gitu. Terus mungkin sang sutradara ini terinspirasi akhirnya membuat film Petaka Gunung Gede ini gitu. Kalau ceritanya berdasarkan kisah nyata yang difilmkan, nah gue harus nonton kisah nyatanya itu dari mana sumbernya gitu. Nah ternyata dari podcast tersebut gitu. Nah, akhirnya gue cari deh tuh podcastnya, ketemu lah. Nah podcast tersebut ada part 1 dan part 2. Akhirnya gue mulai gue tonton. Terlepas dari benar atau tidaknya cerita yang diceritakan oleh Maya Aska, yang pasti gue turut prihatin kepada keluarga korban gitu ya, yang keluarga korban yang kehilangan anaknya gitu. Oke, gue langsung cerita aja. Jadi dari podcast yang gue tonton gitu ya, gue penasaran, gue cari podcastnya, ada ketemu dan gue tonton tuh part 1 dan part 2 gitu ya. Nah gue sih nggak ngebahas tentang cerita-cerita mistisnya ya, gue nggak berbicara tentang dramatisasi si narasumber bercerita, itu sih nggak peduli lah gue gitu ya. Gue lebih concern ke cerita tentang kronologis ya, karena di sini menurut gue ada beberapa alur cerita, beberapa cerita yang agak sedikit nggak logis ya. Ini gue sih bertanya ya, gue bukannya menyalahkan tapi gue bertanya, kayak nggak logis gitu. Nah makanya gue bikin video ini gitu ya. Yang pertama, tempat tinggal mereka itu ada di mana sebenarnya? Lokasi mereka ya, keberadaan mereka itu ada di mana sebelum berangkat ke Gunung Gede gitu ya. Lalu gue coba cari gitu dari statementnya Maya yang ada di podcast tersebut. Nah ada beberapa poin nih yang gue dapatkan dari statement tersebut, bahwa gue bisa menyimpulkan mereka ini bertempat tinggal di sekitaran Jakarta Barat gitu. Dari mana buktinya? Nah gue kasih buktinya. Oh ya, lewat. Di situ tuh polisi udah katanya sih polisi ini temennya si bapaknya si Ita. Oke. Nah si polisinya itu gue nggak tahu dapat kabar dari mana. Dia pun datanglah ke rumah sakit di daerah Jakarta Barat. Ini boleh gue sebut gak sih rumah sakitnya? Nggak usah. Besokannya kita balik lagi ke situ jam 1 siang. Itu abis sholat tuh gue jalan sama anak-anak naik mobil mikrolet ya zaman dulu tuh. Gue turun di situ, gue depan rumah sakitnya. Itu kan dari rumah ke pemakaman yang di Kemanggisan itu, daerah Kemanggisan kan lumayan deket ya. Kenapa gue bisa menyimpulkan di Jakarta Barat? Satu, mereka ini sebenarnya bertempat tinggal tidak jauh lah, dalam satu lingkungan lah sebenarnya. Yang kedua, mereka itu sempat ke rumah sakit
yang berada di Jakarta Barat, statementnya seperti itu. Lalu mereka ke rumah sakitnya juga naik mikrolet gitu. Ya berarti kan deket dong jaraknya. Lalu pemakamannya pun di daerah Kemanggisan. Jadi bisa disimpulkan bahwa lokasi mereka sebenarnya di Jakarta Barat. Baik. Lanjut. Tanggal 4 Juli itu hari Rabu, seingat gue. Itu hari Rabu, kita berangkat dari rumah itu jam 12 malam. Jam 12, kebetulan saudaranya Oleng ini dia mau ke arah Bogor. Jadi kita naik pick up sama dia. Mobil sayur gitu. Oh, ke base campnya naik pick up. Iya. Cuma sampai perempatan Cibodas. Nah, di sini ada pertanyaan sebenarnya. Jadi, kalau tadi lokasi mereka itu ada di Kemanggisan atau daerah Jakarta Barat, mereka menumpang mobil bak menuju Bogor. Bogor nih ya, Kemanggisan, Bogor. Pertanyaan gue, kenapa bisa turunnya di perapatan Cibodas atau di pertigaan Nerahan gitu? Ini kan aneh gitu menurut gue. Karena kalau misalkan ke Bogor, ya nggak lewat puncak, bos. Kalau ke Bogor, dari Jakarta ke Bogor, ya udah. Kalau mau ke puncak, ya ekstra lagi tuh. Bisa nyambung lagi pakai bis, pakai angkot, atau pakai apapun lah ya. Nah cuma kalau di sini mobil bak tersebut yang menuju Bogor nurunin mereka di pertigaan Nerahan. Nah ini pertanyaan ya. Nah kalau misalkan statementnya adalah dari Cimanggis itu mereka menumpang mobil bak menuju Cianjur atau Cipanas, ya ini make sense lah, karena ke Cianjur itu pasti lewatin Cibodas gitu. Oke, itu satu. Yang kedua, selanjutnya kalau mereka menumpang mobil bak dari Jakarta sampai ke Bogor, itu kalau lewat jalur kampung itu masih mungkin. Karena apa? 7 orang taruhlah di depan 1, belakang 6, berarti kelihatan banget itu orang yang menumpang di bak belakang gitu ya. Itu masih memungkinkan lah. Dari Bogor dia turun di Nerahan, Cibodas ya, itu kan nggak mungkin juga. Karena apa? Karena puncak itu nggak bisa dinaikin nama mobil bak, dinaikin nama penumpang gitu. Nah ini pertanyaan gue nih, itu satu. Itu pertanyaan gue tuh ya, kejanggalannya tuh. Lanjut lagi ke kronologis jalur pendakian nih. Nah ini ada beberapa catatan yang gue mau pertanyakan sebenarnya. Ini sebenarnya ceritanya ini berurutan atau random gitu. Seingetnya aja lah, karena 2007 kan udah lama ya. Jadi random aja, gue nggak tahu. Tapi gue coba urutin nih dari statementnya Maya. Nah jadi setelah dari Cibodas itu, setelah dari Nerahan mereka naik ojek katanya sampai ke base camp. Base camp itu mungkin warung-warung lah ya, warung-warung sekitar yang bisa buat tidur di para pendaki gitu. Menurut gua sampai sekarang sih masih terkenal ya di Cibodas itu base campnya si Teteh. Oke. Pasti tahu gak sih base campnya si Teteh? Banyak base campnya gue. Iya sih, cuma di situ emang paling terkenal sih dia gitu kan. Kita di situ istirahat, jam 3 nyampe di base camp. Nah, besok paginya pukul 6.30 mereka katanya jalan dari warung menuju pos di atas, pos Simaksi yang di atas itu. Jam 6:30 tuh gue mulai jalan nih ke pos Simaksi. Nyampe di sana jam 7 lewat berapa gue lupa. Taruhlah setelah kejadian-kejadian itu mereka jalan atau start lagi pukul 7.30 lah. Karena 6.30 dari warung, proses 7.30 atau jam 8 lah ya. Jam 8 lah mereka berangkat. Ingat jam 8 lah kita taruh, asumsikan. Nah, dari sini nih, coba lo tonton podcastnya. Mereka berjalan, lalu ada satu kejadian, Maya menyebut air terjun Ciberem. Sampai kita ngelewatin air terjun Ciberem ya? Ciberem ya? Iya, kan Ciberem kan ke kanan. Nah, jembatan Rawa Gayonggong kan agak lurus ke depan lagi kan? Ini jembatan yang ya, panjang itu kan? Iya, yang panjang banget itu. Gitu.
Nah, jadi kejadian tersebut ada di mendekati air terjun Ciberem. Nah, tapi lucunya itu katanya air terjun Ciberem belok kanan, kalau lurus itu jembatan Rawa Gayonggong. Nah, ini agak aneh nih. Karena setahu gue nih ya, seingat gue nih. Jembatan Rawa Gayonggong dulu, terus naik sedikit, baru ke kanan Ciberem. Gitu. Itu satu ya. Oke, lanjut nih, kan yang lanjutnya lagi nih. Dia jalan, kita tuh ngawal dia sampai pos Panyangcangan apa ya Panyangcangan. namanya. Ya, di situ gue berhenti, gue tarik dia tuh. Duduk dulu ya, kita capek, gue gituin kan. Gak. Nah, di sini ada lagi nih. Kan tadi udah di Ciberem nih. Nah, terus Maya menyebut lagi nih, kejadian lagi di pos Panyangcangan. Kan pos Panyangcangan itu pertigaan Ciberem. Jadi gimana nih alur ceritanya nih? Air terjun Ciberem, terus pos Panyangcangan gitu. Sebenarnya ini satu area nih. Air terjun Ciberem ke kanan, pos Panyangcangan ya di pos itu di tengah-tengah gitu. Jadi ke kanan ke air terjun, ke kiri jalur pendakian gitu. Nah, itu pertanyaan tuh. Lalu anehnya lagi nih, setelah katanya mereka jalan dari pos Panyangcangan, terus katanya ada kejadian lagi di Telaga Biru. Berhentilah kita di apa itu namanya? Telaga apa? Telaga Biru. Apa telaga? Telaga Biru. Ya, Telaga Warna. Ya, di situ. Di telaga itu setahu gue emang nggak boleh berhenti. Oke. Nggak boleh istirahat di situ kan. Dia duduk tuh di situ. Kan gue yang nonton juga mikir ya. Gue bertahun-tahun lewat gunung gede, naik gunung gede, bertahun-tahun berkali-kali gue melewati rute tersebut, gue hafal betul gitu. Jadi kalau dari Panyangcangan terus alur ceritanya balik lagi ke Telaga Biru, dia kan turun lagi, gitu kan? Nah, ini aneh nih. Maksudnya dia hafal nggak sih sebenarnya rutenya gitu? Atau kejadian-kejadian itu runut nggak sih gitu? Oke, lanjut lagi. Ya udah, nggak lama kita kan ngelewatin air terjun yang panas itu tuh, yang jalanannya cuma setapak. Oke, ya. Ya. Lalu kemudian dia tiba di air panas. Nah, tiba di air panas, ada kejadian lagi, lalu lanjut lagi jalan dari air panas sekitar pukul 16.30. Di situ gue jalan tuh itu udah jam 4:30 apa 5:30 gue lupa. Udah gelap banget kan, udah cepetan, kita udah kena malam di trek, gak mungkin kita leha-leha mau nyampe jam berapa, dan vegetasi udah rapet kan di situ. Udah rapet, sampailah kita itu jam 6:30 di Batu. ya, bukan Kandang Batu. iya kandang batu Kandang ya Batu. iya di kandang batu. Nah itu kan banyak tuh yang gelar tenda tuh di situ, Kandang Batu apa Kandang Badak? yang ada buka tenda pokoknya. Ada airnya nggak? Iya, yang ada air. Kandang Badak itu. Ya di situ udah ada beberapa yang ngediriin tenda. Gue bilang di sini aja kali ya gitu. Nggak usah, karena kan tujuan kita kan surken, dia bilang. Udah dikit lagi di sini, dikit lagi, dia bilang gitu. Nah, di situ gue udah capek banget bang, gue udah nggak konsen sama sekali. Capek nggak usah ngeluh ya, begini naik gunung harus sabar, kata dia. Nggak lama gue inget itu di surken itu jam 8. Wah, akhirnya sampai Surken Sampai. juga. Nah, setelah mereka jalan lagi, terus katanya mereka sampai di sebuah camp. Katanya sih ragu di antara Kandang Badak atau Kandang Batu gitu ya. Cuma asumsi gue sih karena si Maya menyebutnya itu pukul 18.30 atau 6:30, berarti kemungkinan dengan kondisi yang capek dari air panas jam 4:30 sampai ke Kandang Badak 6:30 itu masuk akal. Karena apa? Itu 2 jam. Kalau lebih dari itu ya nggak apa-apa juga gitu. Maksudnya gini, kalau dari air panas sampai ke Kandang Badak 1 jam itu kondisi normal ya. Tapi kalau kondisi yang tadi diceritakan kayaknya ya agak molor-molor 1 jam nggak apa-apa gitu. Jadi anggaplah ini adalah Kandang Badak di 18.30 setengah 7 ya, setengah 7. Nah di sini ada cerita lagi nih.
Jadi ketika sampai di kandang badak, si Maya ingin istirahat di situ. Ini setengah 7 ya, pukul setengah 7 malam nih. Si Maya pengen istirahat di situ, tapi kakak abangnya katanya mau lanjut aja langsung ke Surken, karena tujuan mereka adalah Surken. Nah, akhirnya mereka lanjut ke Surken. Jadi jam setengah 7 malam sampai ke Surken, statementnya adalah jam 20.00 atau jam 8 malam. Nggak lama gue inget itu di Surken itu jam 8. Wah, akhirnya sampai Surken Sampai. juga. Gitu. Jadi kalau dari kandang badak sampai Surya Kencana sekitar 1,5 jam, itu sehat banget bro. Itu orang yang badannya fit itu nyampe segitu. Mungkin kalau misalkan malamnya tidur, besok istirahat malam ini, besoknya baru jalan muncak sampai ke Surya Kencana, itu memungkinkan 1,5 jam. Tapi kalau dilihat dari ceritanya, dia ini udah capean gitu. Dari kandang badak harus nanjak dulu ke puncak itu sekitar 1 jam 1,5 jam sebenarnya dalam kondisi normal. Tapi kalau ini ceritanya dari kandang badak setengah 7 sampai Surya Kencana sampai Surken itu jam 8 malam. Ya, ini menurut gua agak aneh gitu. Masa iya orang sekuat itu gitu dengan kondisi yang lelah, capek, atau baru pertama kali naik gunung? Kayaknya nggak mungkin gitu. Tapi udahlah, kita ikutin lagi ceritanya. Nah, tiba di Surken jam 8 malam. Oke ya, gue skip nih cerita yang lain. Nah, terus besoknya nih, ada kejadian lagi. Terus di situ kita dikasih seneng nih sama dia. Dia tuh udah kayak udah sehat gitu. Oke. Dia di situ udah sehat. Terus dia bilang, kita mau ke puncaknya apa enggak sih gitu. Nggak usah ya, di sini aja. Soalnya kita bohongin dia nih. Katanya pendaki-pendaki kalau naik gunung gede tuh jarang yang nyampe puncak, digituin tuh sama si Oleng. Katanya si korban ini ingin ke puncak. Bertanya nih, mau ke puncak atau enggak katanya. Ini mereka di Surken nih posisinya nih, mereka camp di Surken nih. Terus mereka bertanya mau ke puncak atau enggak. Ya, gua kan nonton juga aneh ya. Lah kan lu kalau dari kandang badak ke Surya Kencana kan lu lewatin puncak. Terus kenapa lu mau puncak lagi gitu? Ini sebenarnya si Maya ngerti nggak sih jalur ini gitu? Udah pernah kebayang belum sih gitu? Sampai dia bisa menceritakan tentang kronologinya kayak gitu ya. Random banget gitu rutenya. Jadi kalau dari Surya Kencana mau ke puncak, ya kan semalam udah lewatin gitu. Nah ini agak ambigu sih pertanyaannya sih. Mau ke puncak atau enggak gitu. Oke ya. Itu agak-agak aneh tuh. Gue nanya sih ini gitu. Terus nggak lama. Tapi gue turunnya tuh nggak lewat Cibodas lagi, gue lintas. Lintas Putri ya? Iya, gue lewat Putri. Maya niat nih, mereka niatnya turunnya lewat Putri gitu ya. Ada statement mereka turun lewat Putri. Nah, terus agak-agak bimbang tuh. Di situ tuh tadinya gue mau balik lagi aja kali ya lewat Cibodas gitu. Kayaknya kita naik lewat situ harusnya turun lewat situ, gue bilang gitu kan. Kita sebenarnya sempat turun dulu sebentar ke situ, terus si Ita ngomong gini, nggak mau lewat sini kata dia gitu kan. Gue nanti takut ngelihat yang anak kecil itu lagi, dia bilang gitu. Gue takut banget deh ngelihat anak kecil itu lagi. Oh yaudah, tapi ini udah setengah jalan, nggak apa-apa naik lagi, gue gitunya. Iya nggak apa-apa, kita naik lagi akhirnya lewat Putri. Putri. Iya lewat Putri. Dia sebenarnya pengen turun lewat Cibodas lagi gitu. Nah, nggak lama katanya nih mereka sudah turun ke arah Cibodas lagi, udah setengah jalan gitu. Ya kan, kalau dari Surken mau lewat jalur Cibodas kan pasti lewatin puncak ya. Jalur puncak. Nah kalau bicara setengah jalan nih, ini udah setengah jalan nih. Nah kalau setengah jalan menuju jalur Cibodas, berarti setidaknya dia sudah melangkah hampir menuju puncak gede dong, atau sudah melewati puncak gede atau di sekitar tanjakan setan gitu. Nah nggak lama katanya dia balik lagi ke Putri lagi nih. Yaudah udah setengah jalan ya, naik lagi kembali ke jalur Putri. Berarti kalau naik lagi, berarti posisi dia kemungkinan
ada di tanjakan setan atau di puncak palsu. Dia naik lagi ke arah puncak, turun baru ke arah putri. Ya gitu ya. Ini coba koreksi nih kalau gua salah nih. Ini imajinasi gua nih. Jadi kalau misalkan naik lewat Cibodas, turun lewat Cibodas gitu ya, kan harus naik dulu ke atas puncak. Kalau udah setengah jalan, agak bingung sih gitu ya. Kalau udah setengah jalan dan akhirnya naik lagi kembali ke jalur putih, berarti kan asumsinya kan mereka sudah ada di puncak palsu. Itu dari puncak. Ya udah oke. Gua bertanya nih gitu ya. Yang mungkin teman-teman juga berimajinasinya mungkin paham lah, gua nggak tahu lah. Sekitar pukul sore lah ya katanya, mereka sore sudah tiba di pos Simaksi Gunung Putri. Ya, jadi pertanyaan-pertanyaan itu yang sebenarnya gua agak bingung gitu. Nah, sama satu lagi nih yang seru nih. Di video part satunya itu awal ya, untuk pembukaannya nih, openingnya nih ya. Ini gua sedikit apa ya, statementnya ini agak-agak nggak sesuai sih dengan dramanya gitu ya. Karena statementnya meninggal di Gunung Gede ini. Statementnya nih, meninggal di Gunung Gede. Coba bercerita di sini tentang almarhum sahabat gue yang meninggal di Gunung Gede. Oke. Yang meninggal di Gunung Gede. Oke. Yang meninggal di Gunung Gede. Oke. Tapi kan sebenarnya kalau lu dengerin semua podcastnya, ceritanya kan si korban ini kan meninggalnya kan di Jakarta gitu, rumah sakit gitu. Jadi berani banget gitu ngeluarin statement bahwa sang korban ini meninggalnya di Gunung Gede gitu. Nah ini pertanyaan nih, kenapa berani gitu ya? Karena gini ya, gue juga di tahun 2007 tuh gue masih aktif naik gunung gitu. Setiap ada korban-korban di pendakian gitu ya, itu biasanya gue dapet info gitu. Ada kejadian ini nih, gue dapet info. Kejadian ini gue dapet info gitu. Nah, kejadiannya ceritakan Maya ini gue nggak sama sekali nggak pernah denger gitu. Makanya gue agak aneh gitu. Gue bertanya-tanya, kok bisa gitu mengeluarkan statement meninggal di Gunung Gede, tapi sebenarnya meninggalnya nggak di Gunung Gede gitu. Nah ini pertanyaan nih, kenapa gitu? Nah, yang bikin gue tambah bertanya-tanya gitu. Cuma di sini gue nggak bisa kasih foto dokumentasi karena udah lama banget dan kebetulan HP gue dijamret. Jadi gitu. gue nggak punya bukti sama sekali. Oke, siap. Dia tidak punya bukti dokumentasi karena handphonenya kecopetan. Nah, 2007 itu beberapa handphone sudah miliki kamera. Ya, umumnya sudah memiliki kamera. BB itu, BlackBerry Messenger itu 2007. Oh belum, BB belum zamannya BB. Jadi kemungkinan HP Nokia atau HP Nokia yang resolusinya 2 megapiksel itu sudah ada. Atau kamera-kamera pocket ya, itu sudah ada. Tapi kalau statementnya bilang bahwa dia kecopetan, terkesan dokumentasi itu ada di handphone, di mana handphone tersebut memiliki bukti-bukti foto tersebut, kan gitu ya. Yang gue pertanyakan, karena ada 7 orang nih, masa iya dari ketujuhnya itu tidak ada yang punya dokumentasi sama sekali gitu? Satu aja deh foto saat mereka mau berangkat kek, saat mereka di perjalanan kek, atau apapun lah. Nah ini yang gue mau pertanyakan gitu. Bener gak ada dokumentasi? Ya kan, gue bertanya gitu. Ya dari cerita ini, dari pertanyaan-pertanyaan gue ini, silakan simpulkan sendiri apakah masuk akal kronologi yang diceritakan oleh narasumber. Ya kalau gue terbiasa kritis, dimana itu menyangkut
kronologis yang memang masuk akal atau tidak gitu. Terlepas dari cerita atau drama yang diceritakan oleh narasumber. Ya itu aja sih. Ya semoga video ini bisa memberikan pencerahan buat teman-teman. Karena apa? Karena kalau bicara kronologis harus berurut gitu. Lokasi, tempat, waktu itu harus berurut. Jadi kalau mau bikin sebuah cerita, ya dipastikan dulu tempat, lokasi dan lain-lain. Supaya apa? Supaya orang yang mendengar ceritanya bisa kebayang. Atau bahkan kalau misalkan memang ada pengusutan polisi, itu sangat bermanfaat untuk memberikan informasi yang akurat buat mereka gitu. Yaitu sih sebenarnya poin dari pembahasan gue ini. Terima kasih.